Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pojok Baca Abdi. Alhamdulillah, hari ini kita sudah sampai di hari ke-24 ya. Di bulan yang penuh berkah ini, tak terasa kita beberapa hari lagi akan sampai di puncak ya. Puncak Idul Fitri seperti itu. Sedih rasanya ketika kita akan ditinggalkan bulan yang penuh dengan keberkahan. Mungkin teman-teman di rumah pun sama ya, sahabat abdi semua merasakan kesedihan ya. Apalagi di 10 terakhir ini kita diharuskan untuk senantiasa lebih giat lagi ya dalam beribadahnya, tadarus Al-Quran ataupun melakukan kebaikan-kebaikan yang mana kebaikan itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala jika kita lakukan dengan ikhlas seperti itu. Oke, sahabat abdi semua, kebetulan hari ini saya tidak kemana-mana ya, karena memang cuaca sedang panas nih. Jadi saya sekarang berada di tempat saya ini di Pojok Baca Abdi ya. Jadi hari ini rencananya saya akan mencoba menceritakan ya, awal mula saya membuat pojok baca ini. Jadi teman-teman semua, awal mulanya ya, sejarahnya saya membuat pojok baca ini sebetulnya saya berawal dari membuat sebuah warung ya, atau ibaratnya apa ya, kafe kayak gitulah intinya. Makanya ini tuh ada lampu-lampu seperti ini, jadi rencananya saya membuat warung literasi seperti itu dengan tujuan membuat nuansa baru di perdesaan seperti itu. Nah, seiring berjalannya waktu, saya melihat, menganalisis keadaan lingkungan di sekitar di sini. Kebetulan lokasinya ini berada di pelosok desa sebelah selatan Kabupaten Tasikmalaya. Saya melihat gitu ya, melihat aktivitas masyarakat, kemudian melihat aktivitas anak-anak, terlebih sekarang masa pandemi yang belum juga berakhir seperti itu. Saya melihat aktivitas anak-anak, apa yang menjadi kebiasaan anak-anak di sini di pedesaan. Dan ternyata saya melihat, oh, anak-anak di sini dari segi aktivitasnya itu masih aman. Masih amannya mereka belum begitu terpengaruh dengan adanya HP seperti itu ya. Sehingga saya berinisiatif bagaimana caranya kemudian anak-anak ini harus kita kawal seperti itu ya. Jangan sampai dalam perjalanan perkembangannya mereka terjerumus ke hal-hal yang kurang kita inginkan seperti ini, yang tidak diinginkan ibaratnya seperti itu. Sehingga saya berinisiatif, bermula saya hanya mempunyai buku-buku semasa kuliah seperti itu ya. Saya simpan di pojokan sini, ini baru segini awalnya.
dan bukunya pun hanya beberapa, mungkin hanya sebaris ini nih, sebaris ini. Nah setelah itu saya mencoba melihat kesadaran anak-anak ya, saya belum membuat suatu terobosan seperti itu. Nah, seiring berjalannya ternyata respon anak-anak belum ada nih, belum ada gitunya, belum ada yang datang ke sini karena memang mungkin pembiasaan baru seperti itu. Lama kelamaan masih belum juga datang seperti itu. Dan saya berpikir gitu, harus seperti apa nih langkah atau terobosan apa yang harus saya lakukan, karena saya ingin gitu anak-anak di sini itu di samping mungkin mereka bisa mengaji ataupun kegiatan-kegiatan lainnya, tapi mereka tetap dengan rutin gitu ya membaca seperti itu. Karena memang kalau dilihat sekarang ini budaya literasi baik pun di kota ataupun di pedesaan itu menjadi kurang, terlebih dengan adanya HP, mereka lebih memilih HP gitu ketimbang buku-buku seperti itu. Mungkin teman-teman juga menemukan hal-hal yang seperti itu ya, karena memang zamannya ya, kalau kita ya tidak berinisiatif untuk membangun, ya siapa lagi seperti itu. Nah singkat cerita, di akhir bulan Desember tahun lalu ya, karena memang saya di awal tahun 2020 itu masih meraba-raba gitu ya, meraba-raba, buku pun belum ada gitu. Di akhir 2020 bulan Desember kalau nggak salah tanggal 22, saya mencoba melakukan terobosan. Nah kebetulan di desa ini, di desa yang saya tinggal di sekarang ini, kebetulan ada program yang namanya program Patriot Desa, yang mana Patriot Desa itu membantu desa-desa yang ada di pelosok ataupun di kota untuk senantiasa memajukan desa tersebut. Nah kebetulan ada kakak-kakak Patriot Desa namanya Kak Pinky sama Kak Iwan. Nah dari sana saya kemudian bersilaturahmi, dan kebetulan mereka pun bersilaturahmi datang ke saya, mengunjungi saya, sehingga mereka berdiskusi dengan saya bagaimana cara gitu ya untuk supaya mimpi kecil saya ini bisa terwujud ya, meskipun di pedesaan tapi bisa dimanfaatkan dan bisa menjadi fasilitas umum seperti itu. Kemudian saya memberikan ide bahwasanya bagaimana kalau misalkan kita buat terobosan dengan cara membuat kegiatan belajar bersama, awalnya seperti itu, dengan materinya itu belajar bahasa Inggris dasar, nah seperti itu. Nah kemudian disepakati dengan kakak-kakak Patriot Desa, sehingga waktu itu kami menjadwalkan setiap seminggu sekali, setiap hari Selasa sore, karena memang ya di sini itu anak-anak sebetulnya padat sekali jadwalnya ya. Itu di habis duhurnya mereka sekolah diniyah ya, kalau di sini sekolah agama namanya, kemudian pada maghribnya mereka mengaji seperti itu, dan siang pagi-paginya mereka sekolah secara bergilirannya karena memang pandemi seperti itu. Nah dijadwalkanlah hari Selasa ba'da asar. Dan pada awal-awalnya itu pas hari Selasa kebetulan hujan ya. Nah saya berpikir, gimana ini cuaca hujan, apakah akan ada anak yang datang? Terus saya tunggu, ternyata lama kelamaan mereka datang gitu. Mereka datang sambil bawa payung gitu ya, kalau di pedesaan itu cuaca hujan, dan saya pun langsung istilahnya merasa sedih gitu. Sedihnya melihat semangat mereka untuk senantiasa belajar ternyata masih ada. Di harapan itu masih ada teman-teman. Jadi meskipun di desa ternyata mereka sadar betul gitu akan pentingnya pendidikan.
Kemudian mereka datang berbondong-bondong gitu, datang ke sini ke pojok baca. Di sini mereka berkumpul dengan belum ada buku ini, belum ada buku-buku ini, belum di sini pun belum, ini masih kosong, dan bornya pun masih pinjam dari kakak-kakak patriot desa waktu itu kecil ya. Nah, singkat cerita, kemudian mereka belajar alfabet seperti itu, pengucapannya seperti apa. Mereka antusias sekali. Kemudian bereslah belajar itu, kemudian mereka pulang seperti itu. Nah, terjadwal lah setiap seminggu sekali. Nah, seiring berjalannya waktu, ternyata karena memang saya mencoba aktif di media sosial ya untuk menginformasikan bahwasanya di desa ini ada kegiatan pojok baca seperti ini, sehingga respon dari masyarakat alhamdulillah adanya. Kemudian saya mencoba membuka pendonasi ya untuk mengumpulkan buku-buku bekas yang masih layak baca. Nah, pas awal-awal langsunglah ada gitu ya dari Karang Taruna, dari kecamatan Karang Taruna, kecamatan Cibalong waktu itu ada ya, masih di wilayah Tasikmalaya. Kemudian ada dari klub motor INC ya, Indonesia NMAX Community, kebetulan waktu itu ada hadir sempat ke sini. Kemudian dari teman-teman yang kebetulan bekerja di Filipina waktu itu ada kirim sini. Kemudian ke teman-teman mahasiswa dari Unsir, dari Cilacap, banyaknya alhamdulillah, dan responnya sangat bagus sekali. Dan kemudian dari pemerintah setempat pun ya, dari desa terutama, alhamdulillah itu sebetulnya inventaris dari desa. Kemudian pihak desa ibaratnya memberikan inventaris ini sehingga untuk dikelola oleh kami ya di sini, guna untuk memfasilitasi anak-anak seperti itu. Jadi memang umur pojok baca ini baru beberapa ya, baru Desember, Januari, Februari, Maret, April. Nah, baru 5 bulanan, baru 5 bulan seperti itu. Nah, sekarang kan bulan Ramadan, kebetulan saya tidak membuat kegiatan pembelajaran, hanya saja pojok baca ini dibuka ya untuk fasilitas anak-anak. Kalau baca-baca mungkin bisa, karena memang kegiatan anak-anak di sini itu masih aktif, itu aktifnya di pengajian-pengajian. Kalau bulan puasa memang aktif di tempat pengajian di sini. Nah, yang jadi permasalahannya adalah memang sisi kesadaran anak-anak itu belum sepenuhnya tertanam pada diri anak-anak. Itu mereka masih terfokus pada alamnya, dalam artian mereka masih terfokus pada kegiatan bermainnya gitu, seperti itu. Kemudian dorongan dari orang tua hanya beberapa persen mungkin yang istilahnya menyuruh anak-anaknya untuk senantiasa belajar ataupun senantiasa belajar membaca seperti itu. Karena memang dari hasil kegiatan kami selama mengadakan pembelajaran di sini, karena memang pembelajaran itu ibaratnya sebagai rangsangan, dan kegiatan intinya itu lebih kepada bagaimana mereka belajar membaca buku seperti itu, membaca buku. Adapun mereka bisa bahasa Inggris atau hal-hal yang baru lainnya, itu mungkin poin plusnya seperti itu. Nah, tetapi saya di sini mencoba untuk mengenalkan kembali yang budaya literasi, kecintaan anak dalam membaca, baik itu membaca Al-Quran atau membaca buku. Nah, seperti itu. Nah, seiring berjalannya ternyata anak-anak itu masih ada yang belum bisa membaca. Dan saya pun menganalisis kembali ya, karena memang saya belum membuat tim untuk pergerakan ini. Jadi mungkin di tahun sekarang ini atau nanti Syawal, insya Allah saya akan membuat tim bagaimana buku-buku yang ada di sini itu bisa dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat. Mungkin bisa dengan kita membawa buku-buku ke pelosok yang ke sebelah sana, itu bahkan jalannya masih tanah teman-teman.
Jadi tuh di gunung sana tuh, di sana itu masih tanah, di sana itu ada jalan tanah seperti itu. Saya akan mencoba mungkin nanti membuat tim pergerakan membawa buku ke dusun-dusun. Buku-buku yang ada di sini buku umum juga ada ya, buku umum seperti itu, komik-komik Islami seperti ini, bagaimana kita mengenalkan kembali sosok-sosok Islami yang memang menjadi panutan seperti itunya. Nah, buku-bukunya seperti ini. Bahkan alat musik kecapi pun ada, ini inventaris dari Karang Taruna ya, suling-suling ada. Jadi saya berencana bahkan bermimpi di kampung ini nantinya akan menjadi kampung ramah anak. Jadi mohon dukungannya dari teman-teman yang kebetulan melihat channel ini untuk membantu saya. Bahkan kalau misalkan ada yang kebetulan melihat channel ini dari praktisi pendidikan ataupun dari komunitas-komunitas, seyogianya mungkin saya siap untuk dibantu oleh teman-teman gitu ya, menerima masukan atau kritikan supaya apa, supaya kegiatan saya ini bisa terus berlanjut ketika saya tidak ada gitu ya. Jadi tidak putus di saya seperti itu. Jadi kegiatan ini masih tetap bisa berlanjut gitu, seperti itu. Nah, kemudian singkat cerita kenapa saya membuat channel ini gitu ya. Nah, channel ini sebagian dari promosi saya ya, bahwasanya di desa pun mampu seperti itu membuat sesuatu terobosan. Jadi mohon dukungannya kepada teman-teman, responnya mudah-mudahan channel ini bisa berkembang, karena saya membuat channel ini bukan semata-mata untuk kepentingan sendiri gitu ya, tapi bagaimana ketika ini maju, channel ini bisa berkembang, saya bisa membuat sesuatu baru, terobosan baru, membuat kemajuan baru gitu di desa saya ini. Seperti itu teman-teman. Jadi mohon doanya kepada teman-teman untuk senantiasa mendukung channel saya supaya lebih berkembang ya, meskipun di pedesaan. Mudah-mudahan kegiatan saya ini bisa bermanfaat. Seperti itu teman-teman. Oke, mungkin sampai di sini dulu video saya kali ini ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Mohon maaf jika ada perkataan yang kurang enak didengar. Terima kasih telah setia menonton channel saya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan teman-teman dengan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Oke, jangan lupa untuk teman-teman like video ini, kemudian beri komentar yang positif. Setelah itu share sebanyak-banyaknya ke akun media sosial lainnya. Setelah itu yang belum subscribe jangan lupa subscribe. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.